Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, kami datang memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah pertanyaan kami. Sekalipun kami lakukan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, kami yakin dan percaya Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami di dalam ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini. Bapa, saat ini kami rindu untuk disirami oleh firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu ke tengah-tengah kami. Urapi, kuduskan, dan layakkan hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Amanginang. Selamat malam bagi kita semuanya. Nats firman Tuhan di dalam ibadah pertanyaan kita pada malam hari ini terambil dari Roma, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-13. Mari Amanginang, kita buka Alkitab kita. Kami akan bacakan demikian firman Tuhan. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Salam Amanginang. Suatu ketika organ tubuh manusia berbincang-bincang, yaitu perbincangan ini antara otak, mulut, perut, dan jantung. Suatu ketika Bapak Ibu, otak berkata kepada organ tubuh yang lain, akulah yang paling penting di dalam tubuh manusia. Tanpa aku bekerja, tanpa otak bekerja, manusia tidak dapat berbicara. Jadi akulah yang paling penting, kata si otak. Lalu mulut membalas perkataan si otak tersebut. Akulah yang paling penting. Tanpa aku, apa yang kamu pikirkan tidak akan dapat disampaikan kepada orang lain. Dan orang lain tidak akan mengetahui apa yang kamu pikirkan. Demikian kata si mulut membalas perkataan si otak. Lalu si perut membalas bahwa akulah yang paling penting di dalam organ tubuh manusia. Kalau perutku lapar, maka manusia tidak akan dapat berpikir. Jadi akulah yang paling penting. Lalu si jantung juga berkata bahwa di dalam organ tubuh manusia tersebut yang paling penting adalah aku. Kalau aku tidak berdetak, maka manusia akan mati. Sehingga apa yang dia pikirkan tidak akan dapat dia katakan lagi. Dan dia tidak dapat lagi berkata-kata. Dan dia tidak akan merasa lapar lagi. Jadi akulah yang paling penting.
Jantunglah yang paling penting. Demikian juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Setiap Natal sering juga ada suatu fragmen daripada pemuda maupun sekolah minggu di tengah-tengah gereja kita, yang dimana adanya suatu liturgi profesi, beberapa profesi yang dilakoni oleh manusia yang merasa bahwa profesi yang dia sandang atau yang dia lakukan di tengah-tengah dunia ini adalah profesi yang paling benar, sehingga semuanya meninggikan dirinya, semuanya menyombongkan dirinya. Bapak Ibu, tiap tahun kita pasti mendengarkan hal tersebut, melihat di dalam liturgi prosesi di tengah-tengah perayaan Natal kita. Jadi setiap profesi merasakan bahwa profesinya lah yang paling benar. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal ini juga sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan gereja. Tapi Bapak Ibu, ketika semua merasa benar, semua membenarkan dirinya masing-masing, apa yang akan terjadi? Perpecahan yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan gereja. Dan hal itulah Bapak Ibu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat yang ada di Roma. Di mana jemaat Roma terdiri dari Kristen yang berasal dari suku Yahudi, dan ada juga Kristen yang berasal dari suku non-Yahudi. Di mana kelompok yang kuat atau suku Yahudi merasa bahwa kehidupan adat istiadat yang mereka lakoni atau yang mereka lakukan selama ini, yaitu tentang sunat, hal itu juga harus diterapkan bagi setiap jemaat yang non-Yahudi. Sehingga ada perdebatan di sini Bapak Ibu, sehingga ada suatu perpecahan di tengah-tengah jemaat tersebut. Ketika kekristenan yang kuat tadi atau yang dari keyahudian memaksakan kehendaknya kepada jemaat yang bukan suku Yahudi. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita juga, terkadang ketika kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain, apa yang akan terjadi? Akan terjadi pertentangan, akan terjadi perselisihan. Itu yang akan terjadi Bapak Ibu. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nah firman Tuhan kita pada saat ini mengajak kita, janganlah kiranya kita memaksakan kehendak kita, keinginan kita di dalam kehidupan, maupun di dalam kehidupan bermasyarakat, maupun di dalam kehidupan bergereja. Karena ketika seseorang memaksakan kehendaknya, harus ini di tengah-tengah gereja, akan sering terjadi perpecahan Bapak Ibu. Ketika dia merasa kuat dengan profesinya, atau dengan jabatannya, atau dengan hartanya, dia merasa bahwa dia harus diikuti. Pendapatnya harus diikuti di tengah-tengah gereja. Oleh karena itu, Paulus menyadarkan kita pada hari ini Bapak Ibu. Paulus mengarahkan kita, bagaimana kita di dalam kehidupan bergereja, bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan kasih tersebut, untuk kita dapat menjadi berkat, seperti tema kita pada saat ini, menjadi berkat dalam kepelbagaian, menjadi berkat dalam keberagaman, berkat bagi setiap suku, berkat bagi semua jemaat. Jadi bukan hanya pandang bulu Bapak Ibu, bukan hanya memandang sekelompok orang saja. Di sini Paulus meluruskan kepada kita melalui suratnya kepada jemaat di Roma. Paulus menyampaikan bahwa Allah sendiri tidak memandang siapa yang akan dia selamatkan. Allah sendiri di dalam Kristus telah melayani semua suku bangsa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi kenapa kita sebagai pengikutnya, sebagai umat, sebagai jemaat Kristen, sebagai jemaat Kristus, membeda-bedakan atau membuat
pengkelompokan di tengah-tengah kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat maupun di dalam kehidupan bergereja. Saat ini Bapak Ibu kita diajak, hapus semuanya itu. Buang semua sekat-sekat tersebut. Kalau ada seseorang yang ingin membuat suatu kelompok-kelompok atau gap-gap, baik di dalam kehidupan bermasyarakat maupun di dalam kehidupan bergereja, atau membanding-bandingkan, membeda-bedakan antara si A dan si B, saat ini kita diingatkan, buang semuanya itu. Bahwa Tuhan melihat kita semuanya sama. Demikian juga dengan tindakan kita. Sebagai pengikut Kristus, jangan ada pembeda-bedaan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jangan kita membeda-bedakan. Terkadang sering dari segi sosial, dari segi ekonomi, dari segi profesi, sehingga kita membeda-bedakan seseorang tersebut. Sehingga di dalam berteman juga, kita pilih-pilih teman. Saat ini kita diingatkan. Mari kita perbaiki Bapak Ibu. Bahwa kita berteman bagi siapapun. Ada beberapa hal yang dapat kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus dari firman Tuhan kita pada saat ini. Yang pertama, dapat kita lihat bahwa sebab itu terimalah satu akan yang lain. Kita harus dapat menerima kekurangan maupun kelebihan dari orang lain. Dari saudara kita, dari teman kita, dari setiap anggota keluarga kita, dari setiap anggota jemaat kita. Kita harus dapat menerima kelebihannya dan kelemahannya. Jangan karena kita tidak sependapat dengan dia, akhirnya kita memusuhi dia. Tidak Bapak Ibu. Tapi kita harus tetap mengasihi dia. Dan di dalam perbedaan itu adalah kekayaan Bapak Ibu. Jangan jadikan perbedaan menjadi suatu perpecahan di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah kehidupan gereja kita. Jangan. Tapi bagaimana kita tetap dapat menerima satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kita harus ingat bahwa Allah lah yang telah menerima kita. Tuhan yang telah menerima kita dan Tuhan yang telah menebus kita di dalam Yesus Kristus. Jadi Tuhan yang datang kepada kita, mengangkat kita, mempersatukan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan sendiri di dalam Yesus Kristus yang telah mempersatukan hubungan kita dengan Dia. Dan yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, oleh karena kasih Kristus yang telah mempersatukan kita dengan Dia, oleh karena anugerah daripada Tuhan di dalam Yesus Kristus telah mempersatukan kita dengan Dia, maka kita juga harus bersatu dengan sesama kita. Kita juga harus menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kepada siapapun, tanpa pandang bulu. Tanpa pandang status sosial, budaya, status ekonominya, jabatannya, hartanya, tanpa memandang itu Bapak Ibu. Siapapun, jadikan sahabat, jadikan saudara kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ketika kita telah berdamai dan tidak ada lagi pengkotak-kotakan, dan kita dapat menerima orang lain dalam hidup kita, menerima antara yang satu dengan yang lain, maka di sana kita akan bersama-sama dengan orang lain tersebut, bersama-sama dengan saudara kita, bersama-sama dengan bangsa lain, bersama-sama dengan semua anggota jemaat memuliakan Allah, bersama-sama menyanyikan mazmur, bersama-sama bersukacita, bersama-sama memuji Tuhan, dan bersama-sama juga kita merasakan sukacita yang daripada Tuhan Bapak Ibu. Sungguh luar biasa ketika kita dapat menerima yang satu dengan yang lain. Kita dapat saling melengkapi di sana Bapak Ibu.
ya kan? Di dalam kelebihan dan kekurangan, kita dapat saling melengkapi. Kita akan diperkaya untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Inilah tujuan kita hidup, Bapak Ibu. Bahwa di dalam hidup kita adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama dengan orang-orang percaya, bersama dengan seluruh suku bangsa. Jadi siapapun, dan Tuhan tidak pernah memilih-milih siapa yang akan memuji Dia. Tapi dikatakan seluruh suku bangsa akan memuji memuliakan Tuhan. Dan di sanalah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika semua bangsa telah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersukacita di dalam nama Tuhan, maka di sanalah Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Tuhan memerintah, dikatakan di ayat 12, Bapak Ibu, bahwa dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Jadi Kristus Yesus tidak hanya memerintah satu bangsa, tapi Kristus Yesus memerintah bangsa-bangsa. Berarti banyak bangsa, Bapak Ibu. Dia tidak memilih bangsa mana yang akan dia perintah, tapi dia akan memerintah bagi semua bangsa-bangsa. Dan terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika hal itu telah terjadi, ketika kita semua memuliakan Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan, memasyurkan namanya, memasyurkan Yesus Kristus di dalam hidup kita, maka kita akan beroleh suatu pengharapan yang daripada Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan di ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Inilah kehidupan kita, Bapak Ibu. Kehidupan orang yang beriman adalah hidup di dalam pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan sukacita dan damai sejahtera yang telah disiapkan oleh Yesus Kristus bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti tema kita, menjadi berkat dalam kepelbagaian. Tuhan telah menjadi berkat bagi kita. Tuhan telah mempersatukan kita dengan Dia di dalam Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita saat ini? Kita yang telah memperoleh berkat tersebut menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Tanpa membeda-bedakan sosial, tanpa membeda-bedakan ekonomi, tanpa membeda-bedakan adat istiadat maupun budaya, maupun bangsa. Mari kita menjadi berkat, Bapak Ibu. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, dimanapun kita berada. Menjadi berkat dalam kepelbagaian. Dapat menerima orang lain dengan penuh sukacita. Dapat menerima kelebihan maupun kekurangan dari orang lain. Supaya apa? Supaya di sana tercipta sukacita, tercipta kedamaian, dan tidak ada perpecahan di dalamnya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman kebenaran-Mu yang dapat kami dengarkan pada malam hari ini, Tuhan. Di mana firman-Mu mengingatkan kami, Tuhan, supaya kami hidup menjadi berkat di dalam kepelbagaian bagi seluruh bangsa, tanpa membeda-bedakan siapapun orangnya, tanpa membedakan dari segi sosial, ekonomi, adat istiadat, budaya, maupun bangsa. Kami satu di dalam Kristus. Jadikan kami, Tuhan, mampukan kami menjadi saluran berkat-Mu, karena Tuhan telah memberkati kami, dan kami akan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Bagi siapapun yang berjumpa dengan kami, siapapun yang kami temui di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak. Kami juga memohon ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan. Kuatkan kami dan mampukan kami menghadapi setiap situasi maupun pergumulan kehidupan, khususnya pada saat ini, Tuhan. Pergumulan kehidupan yang dihadapi di tengah-tengah bangsa dan negara kami,
Dan di tengah-tengah bumi ini Bapa, adanya virus COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memampukan kami dan menguatkan kami untuk melewati apapun yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersandar dan kami berpengharapan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Mamanginang, selamat malam bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.